Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini saya harus mengulang lagi materi yang sudah saya berikan, yang sudah saya kirim maksudnya. Ya, karena ada beberapa kendala di softwarenya, aplikasi Camtasianya. Ini saya harus merekam sampai 3 kali juga sama, problemnya sama. Cuman ini audionya belum ada. Oke, saya mulai dari mana ya? Soalnya sudah berjalan jadinya bingung. Oke, kemarin kita sudah membuat form untuk pendaftaran ya. Isinya ini ya. Isinya ini, kemudian ini nanti username-nya itu npm. Passwordnya nanti menggunakannya SSH1 ya. Nah, di sini kita akan membuat form login. Jadi login nanti diambil dari tabel pengguna, ya, dari tabel pengguna. Oke, yang pertama nanti kita membuatkan sebuah form dulu. Kita membuatkan sebuah form login untuk mahasiswa ya. Oke, ini formnya sudah saya buat. Sebenarnya ini saya ngetik, sudah saya ketik semua ya. Tapi ya karena trouble itu, jadi programnya sudah jadi, ternyata recordnya bermasalah ya. Jadi harus saya mengulang lagi. Tapi saya tidak bisa menghapus lagi dan mengetik lagi karena waktunya sangat lama ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, pada bagian halaman ini ya. Nah, ini kan kita mengambil dari halaman template-nya ini ya. Template-nya ini. Nah, template-nya ini cuman ini kita hapus. Terus saya copy pastekan di punyanya Bootstrap login. Mana ya? Bootstrap yang login form. Oke, nah saya ngambil ini, copy paste ini. Login. Kemudian sedikit saya modifikasi. Nah, tampilannya hasilnya seperti ini ya. Oke, nanti untuk name-nya silahkan disesuaikan ya. Nanti kan kita mau mengambil npm dan passwordnya kan. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan span class help block. Jadi nanti kalau ada kesalahan ya, dia memanggil nama kelas ininya ya. Dia akan memberikan sebuah tulisan nanti misalkan username atau password tidak sesuai, atau mungkin npm tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya menambahkan ini lagi, sebuah hyperlink. Jadi selain halaman login yang muncul, nanti di sini ada tambahan belum punya akun, klik daftar. Nah, jadi di sini saya membuatkan sebuah hyperlink nanti yang ditujukan ke controller pendaftaran. Controller pendaftaran itu yang kemarin ya. Nah, jadi kalau kita klik ini, kita klik ini, nanti dia akan lari ke controller pendaftaran. Nah, misalkan seperti ini. Latihan. Oke, nah ini belum punya akun, klik daftar. Dia langsung kembali ke sini. Nah, nanti yang bagian pendaftaran silahkan ditambahkan ya. Kemarin yang saya kasih tutorial kan belum ada. Nah, ini nanti tambahkan. Klik untuk login. Dia lari ke halaman login. Perintahnya seperti apa? Perintah seperti ini. Ya, base URL, dia lari ke controller pendaftaran. Oke, sudah ya, sampai sini ya. Untuk bagian formnya sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngetikkan sebuah URL, nama URL-nya kan localhost latihan. Ini langsung menuju ke halaman login mahasiswa. Nah, jadi di dalam login mahasiswa itu kan kita sudah membuat sebuah controller namanya ini, namanya login.
Ya, namanya login ini. Membuat sebuah controller namanya login. Jadi pada bagian routernya, routernya, nah default controllernya ini diganti login. Jadi dia akan mengarahkan ke sini langsung. Ya, mengarahkan ke sini. Ini kalau misalkan ya, ini saya arahkan misalkan ke bagian pendaftaran. Kalau saya mengetikkan Lokaloslavian, dia akan langsung lari ke pendaftaran. Ya, oke, karena kita akan masuknya ke login, jadi ini kita ganti login. Ya, jadi mahasiswa diminta login terlebih dahulu. Oke, nah nanti fungsinya ada head block tadi ya. Jadi untuk ini fungsinya menampilkan ini. Kalau dia salah, validasinya salah, nanti CSS-nya menampilkan ini. Nah, di sini kita nanti akan mengenal namanya ajak, nanti tipe datanya yang kita ambil itu JSON ya, kita menggunakan JSON. Oke, sudah ya. Kita kembali, router saya hapus. Saya kembali ke form apa? Form login mahasiswa. Oke, dalam form login mahasiswa ya, jangan lupa ya, scriptnya ini dimasukkan ya, jQuery-nya maksud saya, jQuery-nya nanti dia ada di sini, jQuery ya, silakan dimasukkan nanti supaya semua yang berhubungan dengan JavaScript-nya itu nanti dia bisa masuk, bisa berfungsi dengan baik. Oke, saya mulai dari sini ya. Oke. Kita sampai sini dulu ya, Oke, sini ya. Nah, sekarang saya masuk ke controller login. Nah, ini ya digunakan untuk menampilkan form login ya, untuk menampilkan form login. Kemudian di sini ada sebuah function ya, sebuah function namanya login mahasiswa. Dia digunakan untuk kalau kita klik login, dia akan lari ke function ini, menjalankan script ini. Nah, validasi login ini kita memanggil sebuah function dengan nama validasi login yang ada di controller login ini. Nah, ini untuk validasinya. Ya, ini untuk validasinya. Nih. Ya, ini untuk validasinya. Saya scroll bawah. Nah, oke. Nah, nanti ini error string ya. Error string itu nanti dia memanggil data. Kalau error stringnya, dia arraynya yang ada di sini ya, datanya ini ya, ini arraynya datanya ini. Jadi ini kalau stringnya, error string itu nanti isi perintahnya ini apa kalau dia error. Jadi input errornya itu di bagian mana? Dia errornya di bagian inputan yang mana? Nah, itu nanti dia kalau di dalam file input nanti yang namanya name itu ya, name itu ya. Ya. Kemudian sekarang coba perhatikan di sini ada sebuah variabel baru ya. Cek username, ada count itu menghitung jumlah ya, dihitung mencari di sebuah model, nama modelnya login MHS, nama fungsinya cari username. Jadi dia mencari username dan password ini ya, ini nilai postnya ini kan diambil dari form ini, nilai postnya itu diambil dari sini ya, ini this input ya, nilai postnya ini diambil dari login mahasiswa. Nah, di sini dia mengecek ya, dia mencari username dan password. Ada yang sama enggak dengan yang dituliskan di sini? Di sini salah satu ya, karena di dalam ini filenya ini kita pakainya salah satu kan, jadi kita harus menyamakan.
kita enkripsi passwordnya jadi salah satu. Dia mencari username dan passwordnya ada tidak di functionnya ini, function cari username. Di sini ada model namanya login MHS. Nah ini kita harus juga membuatkan model juga, model login MHS. Nah ini kita mencari, ya. Di sini kita mencari, nama fungsinya cari username, kita mencari username dan passwordnya, di mana npm-nya adalah username dan passwordnya adalah password. Ada tidak di tabel pengguna 17 ini? Ada tidak? Nah, kalau ada mana? Klik. Nah, mana tadi? Ini ya. Mana ya? Ini loginnya. Nah, ada tidak ini? Ya, kalau jumlahnya ada, ya sudah diabaikan. Cek ini, cek username, ada nggak dia jumlahnya, ada nggak sama dengan 0 atau 1. Kalau 0 berarti kan nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti akan muncul perintah seperti ini, username dan password tidak sesuai. Nah, kayak seperti ini. Saya mengetikkan username dan password tidak sesuai. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia mencari lagi this input post username. Username itu diambil dari nilai post yang ada di mana ya, pendaftaran nilai post yang ada di sini, login MHS. Nah, npm ya MHS ini, npm MHS di sini mana sih ini ya, ini this input post npm MHS sama dengan petik-petik. Kalau dia npm-nya ini kosong, kalau ini kosong, nilainya kosong, maksudnya nggak ada isinya, dia akan muncul seperti ini perintahnya. Nah, npm harus diisi. Nah, misalkan diganti npm tidak boleh kosong. Di npm tidak boleh kosong. Nah, seperti itu ya. Terus password juga sama, password misalnya diganti. Nah, ini misalkan password tidak boleh kosong. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dicari nilai postnya, diambil dari sini. Diambil dari sini. Ini ya. Diambil dari sini nilai postnya. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Oke, sampai sini sudah jelas. Oke, udah ya. Di sini ada form validasi. Kemudian di sini ada sebuah function namanya keluar. Ini nanti saya jelaskan. Oke, kita ke sini dulu. Ada sebuah function namanya login MHS. Jadi ini tadi validasi login ini diambil dari sini ya. Dia mengecek validasi formnya dicek di validasi. Nah, di sini ada username lagi. Ini saya mengambil dari sebuah function yang sama di dalam model login MHS. Jadi dia mengecek jumlahnya ada enggak. Nah, jika jumlahnya ada, ya 1 ya, maka kita memanggil apa? Memanggil datanya kita panggil. Nah, kita buatkan sebuah variabel baru dulu. Nah, ini kita panggil nama fungsinya di model login, nama variabelnya diberi nama variabel tampilkan. Kemudian kita panggil, kita forward di sini ya. Ini tampilkan as $rr ya. Nah, ini kita panggil. Ini nama, kalau yang ini namanya bebas ya. Ini namanya bebas, tapi kalau yang ini mengacu pada bagian ini. Ini ya. Nah, ini mengacu pada ini. Ya, untuk ini. Nah, kemudian sudah kita panggil, kita membuatkan sebuah nama sesi ya. Kita buat sesi ya, session ya. Nama sessionnya ini MHS login. Ada MHS login. Namanya ini bebas,
bebas, bebas, bebas, bebas. Sedangkan ini diambil dari sini. Ini diambil dari sini. Ini nama diambil dari sini. Gitu ya. Kemudian gini tipe datanya kan kita narik datanya pakainya JSON. Jadi kita encode JSON encode arrays. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada login MHS. Jangan lupa login MHS ini kan harus di load. Ini kan nggak di load. Ini kita kan belum ngeload ya. Kita nanti belum ngeload ya. Nah, ini harus di load dulu. Caranya ngeload gimana? Karena kita nggak ngeload di dalam kontrolnya, kita loadnya kan kemarin kita ngeloadnya kan di auto load ya. Nah, jadi di sini tambahkan model. Nah, ini login MHS, auto load model login MHS. Oke, sudah ya. Kita load. Kalau sudah kita load, nah sudah kita load, nanti ini bisa dipanggil. Oke, sudah ya sampai dengan sini ya. Nah, ini nama sessionnya ya. Kita membuat sebuah nama session. Nah, ini kalau kita ingin menghapus nama session, kalau kita udah login kan otomatis sessionnya kesimpan ya. Mau kita hapus, gimana caranya? Nah, kita membuat sebuah function namanya functionnya keluar ya. Nah, jadi di sini ada di session unset user data. Nah, jadi dia menghapus session nama sessionnya. Atau di session atau this sys destroy. Nah, itu nanti dia menghapus semuanya, tapi itu jangan aja ya, nggak usah ya. Dia menghapus menghapus semua session. Nanti semuanya ini bisa di sini ya. Ada nggak sih ya tutorialnya? Nanti silahkan kalian kan download kode igniter. Jadi semuanya tutorial itu ada di sini. Nah, oh sini nggak ada. Ya Malaysia. Mana ya? Oh ternyata nggak ada. Oke, nggak saya simpan. Oke, sudah ya. Ini ya. Oke, setelah itu ini untuk login sudah selesai ya. Ya, ini saya nama sessionnya. Nah, kalau sudah kita nanti membuat sebuah controller baru namanya mahasiswa. Nah, soalnya kenapa kita harus membuat controller baru namanya mahasiswa? Nah, di sini kita kembali ke bagian login mahasiswa. Nah, di sini ya, coba perhatikan. Di sini ada, nah, karena kita kan nanti akan direknya ke controller mahasiswa kalau loginnya berhasil. Nah, jadi di sini ada dokumen ready. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau waktu kita menjalankan halaman login ini, login mahasiswa, ini otomatis akan berjalan langsung, ya. Dia akan langsung membaca kelas-kelas ini seperti ini, model inputan. Kalau dia inputan, dia akan membaca ini. Nah, ini fungsinya hash error. Jadi kalau nama kelasnya ini error ya, inputannya ini error, dia akan memanggil kelas ini, menghapus nama kelasnya, kemudian kita nanti untuk akan disisipkan kelas baru yang akan muncul ini tadi validasi tadi ya. Nah, kemudian ini sudah ya. Kemudian di sini ada coba seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada sebuah function login. Ya, function login ini digunakan untuk perintah ini. Nah, di sini kan ada. Di sini ada, kemarin kita nuliskannya di sini action ya. Karena kita pakai JavaScript, kita membuatkan sebuah ID untuk form ini. Form ini diberi nama ID-nya diberi nama form. Jadi nanti kalau kita manggil namanya form. Oke, gitu ya. Kemudian ini kalau kita buttonnya ini kalau kita klik on klik ya, kalau kita klik nanti akan menjalankan perintah function, akan menjalankan functionnya login. Ini kita panggil, jadi ini dipanggil. Nih, kalau kita klik on klik ini dipanggil. Di sini ada button save ya. Button save itu kita memberi nama untuk buttonnya ini, edit buttonnya ini. Jadi seperti ini. Kalau kita klik login, dia akan menjalankan button save ini button save ini ID-nya ini, buttonnya ini akan menjadi saving. Tulisannya saving titik. Nah, itu teksnya ya. Kemudian buttonnya akan berubah menjadi disable.
Oke, sampai situ ya, jelas ya. Oke, kalau sudah, kemudian kalau error, nah ini kalau error dia akan muncul teks lagi login, kemudian disable. Oke, langsung ke sini. Nah, kita menggunakan ajak di sini ya. Nah, di sini ada URL-nya login MHS. Jadi kalau kita klik login, kita akan ditujukan ke alamat controller login, nama fungsinya login MHS. Kita akan diarahkan ke sini. Controller login, nama fungsinya login MHS. Nah, ini ya udah, ini tidak saya jelaskan lagi ya. Langsung diarahkan ke sini. Kemudian tipenya apa? Tipenya dia post karena kita mengambil nilai post yang ada di sini. Kalau kemarin kan kita di sini ada tambahan metode post ya. Nah, ini ya. Nah, kemarin kan seperti itu. Kita tidak mendapatkan di sini tapi di sini kita panggil nilainya kan dia tipenya post. Kemudian datanya diambil dari mana? Datanya kan diambil dari form ini. Ya, form ini diberi nama id apa? Diberi nama id form. Jadi datanya apa? ID-nya form. Tipe data yang mau kita ambil apa? Kita menggunakan JSON ya. JSON. Dan nanti kita encode ya. JSON encode ya. Ini. Harus dikasih ini ya. Jangan lupa. Nah, ini kalau nanti kalau ini sukses ya, kalau ini sukses, dia akan menjalankan perintahnya ini. Nah, ini. Ya. Dia akan diarahkan ke sini. URL mahasiswa, URL mahasiswa ini. Nah, di URL mahasiswa ini jangan lupa kita buatkan sebuah validasi, kita buatkan sebuah construct ya. Nah, ini parent construct. Nah, ini kan kita sudah membuat session namanya MHS login. Kita buatkan variabel baru $masuk. Namanya bebas ini ya. Terus kita panggil nama sessionnya. Nama sessionnya mana? Ini MHS login ini yang sama dengan true ya. Jadi kita berikan sebuah validasi. Berarti kan kalau nama sessionnya ini apa? True ya. Kalau kemudian kita buatkan sebuah validasi, jika masuknya sama dengan false, ya, di sini kan nilainya kan true ya, true. Kalau di sini sama dengan false, dia tidak bisa masuk ke sini. Dia akan direct lagi ke halaman login yang ada di sini. Ya, intinya kalau dia login gagal login, dia akan arahkan lagi ke sini. Nah, kemudian ini ya. Ini yang mahasiswa ini ya. Oke. Kemudian script yang ini dia untuk menampilkan error-error. Misalkan menampilkan validasinya ya. Input error. Ini nama kelas-kelasnya ini ya. Nama kelasnya. Kalau error dia akan ditampilkan. Ini jangan lupa dituliskan span class hub block ya. Dia misalkan npm-nya kosong, dia akan ditampilkan di sini. Oke ya, ini ya, ini fungsinya yang ini. Nah, ini nanti kalau sama dengan yang ini intinya ya. Kalau pas waktu berhasil dia akan muncul tulisan login mode disable. Oke, seperti itu ya. Ini untuk controller loginnya. Oke. Terus intinya jangan lupa nanti untuk halaman mana tadi mahasiswa ditambahkan sebuah validasi. Jadi kalau dia belum login, dia tidak bisa masuk. Nah, misalkan seperti ini. Saya ketik misalkan saya ketik ya mahasiswa. Nah, dia nggak bisa login ya, kecuali kalau kita sudah login dan loginnya benar. Nah, dia sudah. Terus kalau kita belum keluar ya, kalau kita belum keluar ya. Nah, ini kita belum keluar. Kalau kita masuk lagi masih bisa. Karena kan sessionnya belum dihapus. Ya. Untuk menghapus sessionnya kan tadi saya tambahkan di bagian sini ya, keluar ya. Oke, keluar. Nah,
Jadi di bagian headernya ini, header MAS ini tadi kan ada sebuah session ini, base URL login keluar. Nah ini kita menghapus nama sessionnya ini. Iya, terus dibuatkan di sini. Gitu ya. Oke, terus kemudian kalau kita login, nah di sini namanya nanti muncul nih Dinda Carlina. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari ya. Nanti untuk tugasnya sudah saya kirim ya, tapi ini untuk yang perbaikan penjelasan perbaikan yang saya kirim sebelumnya karena ya tidak ada suaranya. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.